Nama saya Jose Widianto dari kelas 11 IPA 2. Pada hari ini saya akan menjelaskan perkembangan musik barat. Perkembangan musik barat terbagi menjadi 6 bagian, yaitu pada zaman kuno, zaman Renaissance, zaman barok, zaman klasik, zaman romantik, dan zaman impresionisme. Perkembangan musik barat yang pertama adalah zaman kuno. Pada zaman kuno, alat musik pertama dan tertua yang ditemukan pada zaman prasejarah ialah flute, alat musik yang terbuat dari tulang paha beruang. Selain itu, ditemukan juga prasasti berisi lagu hurian bertanggal 1400 sebelum Masehi yang merupakan notasi musik tertua yang pernah tercatat. Ciri-ciri dari zaman kuno ini, yang pertama berupa melodi yang dinyanyikan tanpa iringan musik. Kedua, tekstur lagunya bersifat sakral. Ketiga, bertujuan untuk meningkatkan mutu dalam ibadah keagamaan. Lalu ritme lagunya sangat fleksibel. Musik ini hanya mengandalkan improvisasi tokoh terkenal. Yang kedua adalah zaman Renaissance. Pada zaman Renaissance, seni musik banyak dimanfaatkan untuk kepentingan agama Kristen. Namun, memasuki zaman Renaissance, musik juga digunakan sebagai percintaan dan keperwiraan dipengaruhi oleh penemuan-penemuan baru di berbagai bidang. Ciri-cirinya memiliki faktor kejernihan, kelembutan, dan keseimbangan. Lalu alat musik yang digunakan adalah mandolin, lute, harp, dan keyboard. Sering terjadi pergantian tanda tempo dan birama yang berlebihan. Lalu suara tenor yang digunakan nada panjang. Yang ketiga adalah zaman barok dan rokoko. Pada zaman ini, tokoh seni yang terkenal ialah Johann Sebastian Bach, seorang pencipta musik koral untuk khotbah gereja dan pencipta lagu instrumental. Ciri-cirinya, alat musik yang digunakan ada flute, oboe, bason, keyboard, dan alat musik petik menggunakan ritme bebas. Melodi yang digunakan adalah teknik repetisi serta teknik modifikasi dari motif asli. Lalu tekstur bentuk homofonik, ada alat musik, basso atau figur bass. Yang keempat adalah zaman klasik. Zaman klasik sudah ada berkisar pada tahun 1750 sampai 1820. Musik berkembang pesat, mulai dari dinamika yang semakin lembut, tempo yang semakin cepat, dan pemakaian ornamen yang dibatasi. Ciri-cirinya, tekstur bersifat homofon, gaya melodi bersifat kompak, harmonia kurang kompleks, improvisasi mulai hilang, akor ditulis lengkap. Yang kelima adalah zaman romantik. Zaman ini hadir setelah zaman klasik berakhir dan berkisar pada tahun 1810 sampai 1900. Pada zaman ini, perasaan dan sifat subjektif dikedepankan dalam bermusik. Ciri-cirinya, penyajian tunggal diiringi dengan piano. Orkestra zaman romantik mulai didominir alat musik gerak dan alat musik pukul. Melodi untuk vokal sangat dipengaruhi oleh gaya pembuatan melodi instrumen. Tekstur zaman romantik sebagian besar berbentuk homofonik. Lalu yang terakhir adalah zaman impresionisme. Zaman impresionisme lebih berfokus pada ritme, gaya, dan suara. Tidak mengakui adanya hukum dan peraturan dikarenakan adanya alat perekam suara dan alat edit suara, sehingga para musisi bebas berekspresi. Ciri-cirinya, alat musik flute dan klarinet selalu diarahkan untuk suara rendah. Alat musik violin untuk suara tinggi. Alat musik trompet, hoin, sresta, dan glockenspiel untuk memainkan lagu pendek. Ditandai dengan akor-akor paralel. Penggunaan melodi dan tangga nada dipengaruhi oleh alat musik gamelan.